Ya, kalau nggak salah ya, kelompok 7 untuk menyampaikan lebih dahulu materinya ya. Membahas apa ini, udah masuk lingkaran belum ya? Kelompok 7? Udah, Ibu. Ya, oke. Silahkan dimulai kelompok 7. Anggotanya sudah lengkap di sini. Izin jawab Ibu, udah lengkap. Ya, silahkan Ilyas. Baik Ibu. Untuk medianya apa ada kendala buat share screen? Baik, karena sudah di share screen, jadi saya izin mulai buat teman-teman dan juga Ibu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan yang terhormat Ibu Dwi, Dwi Antaris, dan juga teman-teman. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab lingkaran, garis singgung, dan garis potong lingkaran. Tapi sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya untuk kita perkenalan terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 7 bisa di next. Jadi ini dia anggota dari kelompok 7, di mana ada saya sendiri, yaitu Ilyas Mazandari Suni, lalu yang kedua ada Mediani Angin Hasman, yang ketiga ada Fianita Dwi Eksanti, dan yang terakhir ada Afifah Nur Aini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, yaitu akan ada pendahuluan terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Mediani Angin Hasman kepada saudara Median, bisa disilakan. Baik, terima kasih Ilyas atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah jelas. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait pendahuluan sedikit dari materi ini, yang dimana lingkaran itu adalah himpunan dari titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Nah, bagian tepi lingkaran itu ada jari-jari, diameter, tali busur, sudut pusat, sudut inti, garis tiga, garis pokok. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini itu adalah mengenai garis singgung dan garis potong pada lingkaran. Nah, kalau misalnya garis singgung itu menyusun lingkaran di satu titik, kalau garis potong itu memotong lingkaran di dua titik, jadi itu bedanya. Nah, kedua hal tersebut dianalisis berdasarkan posisinya pada dua lingkaran yang berpotongan bersinggungan dalam sama bersinggungan luar. Oke, selanjutnya ada beberapa definisi dan dalil yang nanti akan saya sebutkan. Yang pertama, definisi ke-70, yaitu tali busur lingkaran merupakan ruas garis yang titik-titik ujungnya itu pada lingkaran. Selanjutnya, definisi ke-71. Setengah lingkaran adalah tali busur lingkaran yang salah satu titiknya itu adalah titik pusat lingkaran. Nah, selanjutnya definisi ke-72, sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Selanjutnya, definisi ke-73, busur lingkaran itu merupakan kumpulan bagian dari muat lingkaran.
Definisi ke-74, setengah lingkaran adalah busur lingkaran di depan sudut pusat lingkaran yang berupa sudut lurus. Selanjutnya definisi ke-75, busur lima lingkaran itu adalah busur di depan sudut pusat lingkaran yang ukurannya itu kurang dari 180 derajat. Selanjutnya definisi ke-76, setengah lingkaran itu ukuran besar minor adalah besar di depannya. Selanjutnya definisi ke-77, busur mayor lingkaran itu adalah busur yang memiliki setengah lingkaran sebagai himpunan dari bagian ujung. Selanjutnya definisi ke-8, ukuran busur mayor adalah 3 memiliki jari-jari kongruent. Definisi ke-80, yang kongruent adalah busur dari lingkaran yang sama atau dari lingkaran yang memiliki ukuran sama. Selanjutnya ada beberapa dalil yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada dalil 72. Jika dua sudut pusat lingkaran sebuah lingkaran kongruen, maka busur di depannya juga tidak kongruen. Terus selanjutnya dalil 73, jika dua sudut sebuah lingkaran kongruen, maka sudut pusat lingkaran di depannya juga kongruen. Dalil ke-74, jika dua tali busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka busur yang sekawan juga kongruen. Selanjutnya dalil terakhir yang akan saya sebutkan yaitu dalil ke-75. Jika dua busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka tali busur yang sekawan juga kongruen. Baik, mungkin sedikit saja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dan sebelumnya akan saya kembalikan kepada Delia selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih Medi yang telah mempresentasikan bagian pendahuluan dan juga definisi ditutup oleh dalil. Namun untuk memantapkan teman-teman dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh Mediani, di sini ada contoh soal, yaitu terdiri dari 3 contoh soal yang akan dijelaskan oleh Afifah. Nanti juga Afifah yang akan menjelaskan bagian dalil 76 dan juga dalil 76 sampai di dalil 78. Nah, langsung aja kepada Afifah dipersilakan. Mohon maaf teman-teman karena Afifah sedang ada kendala. Mungkin di bagian contoh 1 sampai 3 dan nanti penjelasan dalil akan di backup sementara untuk oleh Afi Anita Dwi Aksanti kepada saudara Afi. Jadi contoh pertama itu diketahui segitiga ABC itu sama kaki dengan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC. Nah, buktikan busur ABC kongruen dengan busur ACB. Nah, di sini kognisi analisisnya itu yang pertama busur ABC itu kongruen dengan busur ACB hanya jika busur AB kongruen dengan busur AC. Terus yang kedua, busur AB kongruen dengan busur AC hanya jika ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC. Jadi bukti yang pertama itu segitiga ABC itu sama sama kaki dengan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC. Ini alasannya karena diketahui. Terus yang kedua,
Ruas garis AB dan ruas garis AC itu tali busur lingkaran. Ini alasannya karena lawan definisi yaitu tali busur lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya pada lingkaran. Terus yang ketiga, tali busur AB kongruen dengan tali busur AC. Ini alasannya karena dalil jika dua tali busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka busur yang sekawan juga kongruen. Terus yang keempat, eh, tali busur BC kongruen dengan tali busur CB ini alasannya karena postulat refleksi. Yang kelima, tali busur AB ditambah tali busur BC kongruen dengan tali busur AC ditambah tali busur CB, maka jadi eh, tali busur ABC kongruen dengan tali busur ACB ini karena postulat penjumlahan. Jadinya terbukti. Mungkin simbolnya itu nomor 2 itu ya, ruas garisnya kan simbolnya mungkin Iya, kurang tepat di ya. atas. Ya, Ibu. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak dari teman-temannya? Ini kan mengingat kembali ya unsur-unsur dari lingkaran, tali busur gitu kan ya. Nah, eh, nggak ada kendala kan ya, maksudnya tali busur itu yang mana, sebenarnya sudut pusat lingkaran itu yang mana, kemudian definisi-definisi sebelumnya tadi kan Mediani kalau nggak salah kan menyebutkan apa namanya definisi-definisinya ya. Nah, mungkin kalau misalnya ini bisa diperjelas ya dengan bantuan dari ilustrasi atau gambar gitu ya, sehingga mengingatkan kembali gitu ya, apa sih tali busur lingkaran itu, kemudian sudut pusat lingkaran, kemudian apa tadi unsur-unsurnya. Nah, ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang lain maksudnya ya? Maksudnya kalau udah bisa dan sudah jelas sih nggak masalah ya. Takutnya nanti ada teman-teman yang mungkin perlu mengingat kembali aja. Kalau nggak ada sih langsung aja. Gimana teman yang lain lanjut? Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Nah, berhubung kita mau lanjut, tapi sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, di sini ada pergantian share screen terlebih dahulu yang akan diambil alih oleh Avianita. Lalu mengingat Afifah juga udah bisa bergabung kembali, contoh soal kedua juga akan dijelaskan oleh Afifah. Namun sebelum itu ingin make kembali apakah Afifah udah aman? Halo tes, apa suara aku udah masuk? Iya, udah masuk. Oke, Oke, oke. oke Aman. teman-teman karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kepada Afifah, saya silakan. Baik, untuk contoh soal kedua bisa kita lihat gambar lingkaran yang ada di sini. Kemudian diketahui bahwa busur BAD itu kongruen dengan busur CDA. Maka kita diminta untuk buktikan bahwa ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis CD. Dengan kognisi analisis yang pertama yakni ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis CD hanya jika busur AB itu kongruen dengan busur CD. Terus yang kedua, busur AB itu kongruen dengan busur CD hanya jika busur BAD itu kongruen dengan busur CAD dan busur AD itu kongruen dengan busur DA. Baik, lanjut. Baik, untuk buktinya itu dari langkah yang pertama yakni di mana ada busur BAD itu kongruen dengan busur CDA. Itu udah diketahui di awal. Kemudian lanjut ke step kedua yakni busur AD itu kongruen dengan busur DA. Busur AD kongruen dengan busur DA. Itu masuk ke postulat refleksi untuk ruas garis. Karena di mana menghasilkan ruas garis yang bayangannya itu kongruen. Kemudian masuk ke step 3 yakni di mana busur AB itu kongruen dengan busur CD. Itu masuk ke dalam postulat pengurangan untuk ruas garis.
Dan step terakhir, jika dua busur pada sebuah lingkaran itu kongruen, maka tali busur yang sekawan juga kongruen. Ini bisa kita lihat bahwa garis eh, AB, garis busur AB itu kongruen dengan garis busur CD. Maka hasil akhirnya adalah luas garis CD. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada mungkin bisa kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Untuk contoh soal terakhir bisa dilihat gambar lingkarannya. Kemudian diketahui bahwa sudut A itu kongruen dengan sudut D. Dengan kemudian garis BE itu kongruen dengan kognisi analisis yang pertama yakni busur ABC busur ABC itu CB. Kemudian yang kedua yakni busur AB ditambah busur BC itu kongruen dengan busur DC ditambah busur CB hanya jika busur AB itu kongruen dengan busur DC. Yang ketiga, busur AB itu kongruen dengan busur DC hanya jika ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC. Yang keempat, ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC hanya jika segitiga AEB itu kongruen dengan segitiga DEC. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, di mana segitiga AEB segitiga ada karena sudut A itu kongruen dengan sudut D, di mana ruas garis BE itu kongruen dengan ruas garis CE. Dan segitiga AEB itu kongruen dengan segitiga DEC. Baik, untuk pembuktian yang pertama, ada sudut diketahui ya tadi sudah. Kemudian lanjut ke tahap kedua, di mana sudut AEB dan sudut DEC adalah sudut yang bertolak belakang. Ini masuk ke lawan definisi. Karena sudut bertolak belakang adalah sudut yang dibentuk oleh dua pasang sinar yang berlawanan. Sementara bisa kita lihat dari garis, eh CA ini, CA ini dua garis ini tuh pasang sinar yang berlawanan tapi ukuran yang sama. Kemudian yang ketiga, itu sudut AEB kongruen dengan sudut DC, di mana itu masuk ke dalam dalil jika dua sudut bertolak belakang, maka dua sudut tersebut kongruen. Garis BE itu kongruen dengan ruas garis CE, itu diketahui. Kemudian yang kelima adalah segitiga AEB. Segitiga AEB itu kongruen dengan segitiga DEC. Itu masuk ke dalam dalil DDS, maaf. Di mana dua sudut yang bersesuaian itu sama besar. Bisa kita lihat ya, kalau segitiga AEB ini tuh sama besar dengan segitiga DEC. Kemudian masuk ke step ke-6, nanti di mana ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DC. Itu masuk ke dalam definisi poligon yang kongruen. Kenapa? Karena ruas garis AB itu panjangnya sama dengan ruas garis DC. Nah, masuk ke step ketujuh, di mana ruas garis AB dan ruas garis DC merupakan tali busur lingkaran. Itu masuk ke lawan definisi.
Nomor 70. Di mana tali busur lingkaran adalah masuk ke step 8, di mana busur AB itu kongruen dengan busur DC. Itu masuk ke dalam dalil nomor 74, di mana jika dua tali busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka busur yang sekawan juga kongruen. Kemudian masuk ke step 9, di mana busur BC itu kongruen dengan busur CB. Itu masuk ke dalam postulat refleksi untuk ruas garis. Dan yang terakhir yang 10 adalah di mana busur AB ditambah busur BC itu kongruen dengan busur DC ditambah busur CB. Menghasilkan busur ABC yang kongruen dengan busur DCB. Itu masuk ke postulat penjumlahan. Ada 3 titik yang terletak pada satu garis lurus, di mana satu titik itu berada di tengah antara 2 titik yang lainnya. Jadi, panjang titik antara sama misalnya seperti ini, ada sudut A, B, C, di mana B sebagai sudut tengahnya. Kemudian A, B itu sama panjang seperti AB dan BC seperti itu. Boleh dilanjut? Kemudian di sini ada 3 dalil, di mana yang pertama ada 3 dalil dari dalil 76 sampai 78. Dalil 76 yakni jika dua tali busur pada sebuah lingkaran berjarak sama terhadap titik pusat lingkaran, maka dua tali busur tersebut kongruen. Mungkin ini bisa izin saya gambar. Jadi di sini anggap ada lingkaran. Kemudian terdapat dua tali busur yang berjarak sama terhadap titik pusat. Di sini diketahui bahwa dia itu berjarak sama terhadap titik pusat, maka dua tali busur tersebut kongruen. Nah, kemudian untuk dalil 77, jari-jari lingkaran yang tegak lurus. Bentar. Apa itu? Di sini izin. Jari-jari lingkaran yang tegak lurus terhadap tali busur. Jadi di sini ada tali busur, kemudian di sini ada titik tengah, dan ini adalah pada sebuah tali busur, itu membagi tali busur dan busur yang sekawan menjadi 2 bagian yang kongruen. Jadi, karena di sini si jari-jari ini tuh membagi tali busur menjadi sama besar, seperti itu. Kemudian, untuk dalil nomor 78, ini sama seperti, hampir sama seperti dalil nomor 76, akan tetapi di yang diketahui bahwa tali busur tersebut itu kongruen gitu. Maka untuk kelanjutan pernyataannya jarak antara jarak antara busur tersebut dengan pusat lingkaran sama seperti itu. Sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Dari apa? Namun setelah ini akan ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bisa di next. Oke, jadi pada contoh keempat ini untuk memperkuat dalil 76 sampai 78, di sini kita terdapat gambar sebuah lingkaran yang di tengahnya itu ada sebuah segitiga. Lalu yang diketahui di soal itu adalah yang pertama lingkaran dengan pusat O. Lalu yang kedua garis OC tegak lurus dengan garis AE.
Lalu yang ketiga yang diketahuinya itu ruas garis AB kongruen dengan ruas garis ED. Oke, jadi di sini yang pertama itu garis O, titik O itu adalah titik lingkaran titik pusat lingkaran, di mana kalau misalkan titik pusat lingkaran itu berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa O itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi untuk O ke C, O ke A, O ke E ini itu jumlahnya sama karena titik pusatnya itu ada di O gitu kan. Lalu yang kedua, garis OC itu tegak lurus dengan garis AE. OC tegak lurus dengan garis AE. Nah, jadi dari semua yang diketahui ini, itu kita diminta untuk membuktikan apakah segitiga OBD itu sama kaki. Nah, untuk bisa kita katakan segitiga OBD itu sama kaki, maka kita harus bisa mengambil kesimpulan terlebih dahulu bahwa OD itu kongruen sama OB. Jadi sisi miring dari segitiga kanan kirinya itu harus sama dulu nih jumlahnya. Ketika kita udah bisa buktikan bahwa OD itu sama jumlahnya sama dengan OB, itu berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa segitiga OBD sama kaki. Nah, maka dari itu perlu kita melakukan kognisi analisis terlebih dahulu. Nih, yang pertama, segitiga OBD itu sama kaki hanya jika ruas garis OB kongruen sama ruas garis OD. Nah, ini yang harus kita buktikan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ruas garis OB akan sama dengan ruas garis OD hanya jika OFB itu kongruen dengan OFD. Jadi sudut OFB itu kongruen dengan OFD, tapi kalau misalkan sekilas apa kita lihat gambar, ya memang sudah kongruen karena dia apa namanya membentuk siku-siku di sini kan. Namun kita harus bisa membuktikan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita bisa katakan OFB itu kongruen sama OFD, kalau misalkan mereka itu memenuhi postulat sisi sudut sisi. Nah, jadi dari situ kita bisa ngambil kognisi analisis juga sudut OFA. Tadi kan OFB. Nah, ternyata di sini masih ada garis OFA kongruen sama OFE. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil sebuah gambar seperti ini. Nah, ini O, F, lalu di sini ada B. Nah, kalau kita lanjutin lagi, di sini ada A. Begitu di kanan juga sama. Di sini ada D, kalau kita lanjutin lagi, di sini ada E. Nah, jadi yang terakhir itu sudut OFA kongruen sama OFE. Kita harus membuktikan ini dulu, baru bisa kita katakan OBD sama kaki. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ambil kesimpulan yang diketahui ini. Jadi garis OC tegak lurus sama AE, maka kita bisa ambil kesimpulan OFA kongruen sama OFE, dan ruas garis AF itu sama dengan EF. Nah, jadi hanya kita bisa mengetahui OC tegak lurus sama AE, itu kita bisa mengambil kesimpulan OFA, nantinya kita bisa tahu nih OFA itu kongruen sama OFE sama AF kongruen sama FE. Itu dia teman-teman. Nah, bisa di next slide. Jadi setelah kita melakukan kognisi analisis, kita bisa langsung mengeksekusinya, di mana tadi yang diketahui di soal itu adalah lingkaran dengan pusat O dan garis OC itu tegak lurus dengan garis AE. Itu diketahui. Lalu dari situ kita bisa mengetahui bahwa ambil kesimpulan baru bahwa ruas garis OC itu jari-jari lingkaran. Jadi seperti ini kalau kita bentuk, ini C, ini O. Nah, O ini kan tadi di titik pusat lingkaran kan. Terus C itu ada di sisi terluarnya sisi lingkaran ini. Jadi OC itu adalah jari-jari lingkaran. Itu alasannya lawan definisi. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Lalu sesuai dari dalil 70 tadi yang telah dijelaskan oleh Mediani, itu tentang tali busur.
tali busur lingkaran itu adalah sebuah garis yang menghubungkan di sisi terluar lingkaran, titik-titik luar lingkaran itu. Nah, titik luar lingkarannya apa? Titik luar lingkaran itu A dan juga E. Nah, untuk menghubungkan titik A dan E, ini ada sebuah garis. Nah, sebuah garis ini yang kita sebut sebagai tali busur lingkaran. Jadi, AE itu adalah tali busur lingkaran. Itu lawan definisi. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya pada lingkaran. Lalu, bahwa AF kongruen dengan EF. Nah, tadi kan posisi F-nya itu titik F ada di tengah. Nah, dengan menghubungkan ada garis di sini ya, ada garis AE di apa namanya di dalam lingkaran yang kita sebut sebagai tali busur lingkaran, terus di tengahnya ada F, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa garis AF itu kongruen dengan FE. Gitu. Ini jumlahnya sama. Nah, itu dia memenuhi syarat dalil jari-jari lingkaran yang tegak lurus sebuah tali busur membagi tali busur dan busur yang sekawan menjadi dua bagian yang kongruen. Lalu di nomor 5 ini ruas garis AB kongruen sama ruas garis ED. Ini diketahui AB. Nah, AB sama ED kalau misalkan kita lihat di gambarnya itu kayak apa ya? Garisnya nggak begitu kelihatan kan? Tapi kalau kita gambar ulang mungkin seperti ini teman-teman. Ini ada segitiga. Nah, ini titik B, ini titik A. Tadi yang sudah saya gambar sebelumnya. Nah, jadi yang diketahui nomor 5 ini maksudnya kayak gini. Tuh, AB kongruen sama ED gitu. Di sini ada garis yang jumlah ada garis titik ED dan juga garis AB itu jumlahnya sama. Jadi kalau di sini tuh dia ada garis kecil gitu. Nah, itu kongruen. Lalu dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa BF kongruen sama DF. BF itu, nah nih BF sama DF. Tadi kan kita udah tahu nih kalau misalkan AF sama FE itu sama. Lalu kita juga udah tahu F ini titik tengah yang membagi dari garis AE. Lalu kita juga udah tahu bahwa AB kongruen sama DE. Nah, makanya di nomor 6 kita bisa ngambil kesimpulan kalau BF itu kongruen sama DF. Gitu. Kita baru bisa ngambil kesimpulan itu. Lalu eh, selanjutnya OF kongruen sama OF itu postulat refleksi untuk ruas garis. Nah, refleksi untuk ruas garis ini supaya nanti kita bisa katakan sudut OFB sama OFD itu siku-siku. Maka kita refleksikan dulu. Di nomor 7, OF kongruen sama OF itu postulat refleksi untuk ruas garis. Lalu karena udah kita refleksikan baru yang 8, OFB dan OFD itu siku-siku. OFB sama OFD, ini O, ini F, ini B, ini D. Nah, ini tuh siku-siku. Karena kita udah refleksikan sebelumnya. Jadi ini memenuhi syarat definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dengan membentuk sudut siku-siku. Lalu yang nomor 9, sudut OFB kongruen sama sudut OFD. Kongruen sama segitiga OFD. Nah, kenapa kongruen? Karena jumlah besar sudutnya sama, maka besar sudut dua-duanya itu sama-sama 90 dan kita bisa katakan segitiga kedua itu sama. Jadi kalau misalkan segitiga berarti dia memiliki sisi miringnya seperti itu. Ada sisi miring di sini OB dan juga OD. Jadi segitiga. Nah, lalu selanjutnya eh, karena OFD kongruen sama OFD terus segitiga OFD kongruen sama segitiga OFD itu dia udah memenuhi postulat sisi sudut sisi. Nah, karena di sini udah kita buktikan semuanya itu kongruen dari segi OB dan juga OD itu udah kita buktikan bahwa dia itu memiliki sudut yang besaran yang sama, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ruas garis OB kongruen sama ruas garis OD itu dia memenuhi syarat definisi pologion yang kongruen. Nah, tadi teman-teman yang udah saya bilang segitiga OBD akan sama kaki kalau misalkan kedua sisinya yang di sisi samping itu sisi miringnya itu memiliki jumlah yang sama
yaitu OB dan juga OD. Ketika dua-duanya sama, maka kita bisa katakan segitiga OBD ini adalah sama kaki. Nah, ini udah kita buktikan nih kalau OB itu kongruen sama OD. Makanya di kesimpulan terakhir itu kita dapat membuktikan juga bahwa segitiga OBD sama kaki dengan memenuhi syarat lawan definisi. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang kongruen. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh soal nomor 2, teman-teman? 1, 2, 3, 4. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dwi? Ya, Ilyas sudah bagus penjelasannya ya. Cuma sebelumnya tadi mungkin simbol-simbolnya jangan sampai salah ya, Ilyas ya. Kognisi analisisnya kalau salah slide sebelumnya ya. Baik, mungkin bisa di previous slide. Nah, ini Iya, kognisi analisinya kan nomor 2 itu kan apa itu? Segitiga OFD ya. iya harusnya, betul. Nah, maksudnya segitiga OFD, kongruan segitiga OFD. Kemudian apa itu? Garis OC ya. Garis Iya, OC tegak lurus offside. garis E ya. Nanti mungkin diperbaiki ya ininya ya. Baik, Ibu. Cuman untuk penjelasan yang lain saya kira sudah cukup bagus ya. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Setelah ini akan kami revisi segera dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, karena dirasa sudah tidak ada pertanyaan teman-teman, kita lanjut aja ke contoh nomor 5. Jadi, di contoh nomor 5 ini, secara gambar ilustrasi itu, kalau teman-teman lihat, itu ada gambar lingkaran dengan titik pusat O juga. Lalu, ya, tapi di sini juga ada segitiga lagi nih teman-teman. Segitiga di dalamnya yang ya dengan titik EOD, DOE gitu. Lalu, dari sebuah gambar ini, kita dapat mengetahui yang pertama, sebentar. Nah, yang pertama itu lingkaran dengan pusat O. Lalu yang kedua, ruas garis BA itu kongruen sama ruas garis BC. Lalu yang ketiga, garis OD tegak lurus sama dengan lihat OD tegak lurus sama AB. Lalu OE tegak lurus sama CB. Nah, dari sebuah yang udah telah kita ketahui ini soal, kita diminta untuk membuktikan bahwa BO itu sektor sama ABC. Nih, jadi BO ini kan titik B, ini O. Kita diminta untuk membuktikan bahwa sinar garis BO ini bisektor sama sudut ABC. ABC gitu. Nah, jadi untuk bisa kita membuktikan sinar garis BO itu bisektor sama ABC, perlu kita lakukan kognisi analisis terlebih dahulu, di mana yang nomor 1 ini, sinar garis BO akan bisektor dengan segitiga dengan sudut ABC, maaf, dengan sudut ABC hanya jika sudut CBO itu kongruen sama ABO. Nah, jadi kita harus membuktikan dulu nih. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini harus keduanya tuh harus kongruen. Lalu yang nomor 2, sudut CBO akan kongruen sama sudut ABO hanya jika segitiga OBE itu kongruen sama OBD. Nah, di dalamnya kan ada garis sepertinya teman-teman. Nah, ini ada titik E, ini D, lalu ini, terus di sini O, terus di sini B. Nah, kalau misalkan dia itu kongruen, maka kita kalau misalkan OBE sama OBD itu kongruen, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa eh, OBC dan juga OBA itu kongruen. Lalu yang keempat, dilihat di sini kognisi analisisnya, ruas garis OE itu bisa dikatakan kongruen sama ruas garis OD hanya jika sinar garis BA kongruen sama BC, lalu garis OD tegak lurus sama yang diketahui di soal.
Makanya ketika ini sudah diketahui, maka nantinya kita bisa membuktikan bahwa eh, aduh, ruas garis OE itu kongruen sama ruas garis OB. Nah, dari kedua dua ketu, dua apa namanya? Dua clue yang diketahui ini nanti kita bisa membuktikan ruas garis OE kongruen sama ruas garis OD. Lalu sudut OEB kongruen sama sudut ODB hanya jika garis OD tegak lurus sama AB dan garis OE tegak lurus sama CB sehingga memenuhi dalil segitiga siku-siku yang kongruen. Ya. Oke, mungkin untuk memantapkan dari kognisi analisis ini bisa di next bagian tabel. Nah, jadi ini dia teman-teman bagian kognisi, bukti dan juga alasannya. Yang pertama itu diketahui lingkaran dengan pusat O dan BA kongruen sama BC. Ini BA, C. Nah, BA kongruen sama BC. Lalu yang kedua, BA dan BC tali busur lingkaran. Nah, itu betul ya teman-teman. Karena tadi sesuai definisi nomor 70 yang telah dijelaskan oleh Mediani, bahwa tali busur lingkaran itu adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya itu terdapat pada lingkaran, gitu kan. Jadi karena C, B ini ada di dalam lingkaran, terdapat pada lingkaran, terus dia menghubungkan garis di dalam lingkaran, maka kita bisa katakan bahwa CB sama AB itu tali busur lingkaran. Lalu dari karena kita telah membuktikan dia tali busur lingkaran, maka kita bisa mengambil kesimpulan baru atau kalau misalkan di sini kita apa namanya melalui yang diketahui dulu yang nomor 3, OD tegak lurus sama AB sama OE tegak lurus sama CB. Nah, garis O di sini ada garis O di pusat lingkaran. Jadi OB tegak lurus sama OE tegak OD tegak lurus sama AB, OE tegak lurus sama CB. OB tegak lurus sama CB. Nah, seperti itu teman-teman. Kita gambar ulang dulu. Ini ada titik B, titik O, E, Y, dan C. Nah, yang diketahui OD tegak lurus sama AB, lalu OE tegak lurus sama OD. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan OE itu kongruen sama OD. Dia memenuhi syarat dalil jika dua tali busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka berjarak sama terhadap titik pusat lingkaran. Lalu karena ini udah dikatakan sama nih, OE sama OD, kita bisa refleksikan untuk OB itu kongruen sama OB. Postulat refleksi untuk ruas garis, supaya nantinya kita bisa katakan sudut OEB dan ODB itu siku-siku. Karena udah kita refleksikan nih di sudut OB, di sudut OB ini udah kita refleksikan, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa sudut OEB dan sudut ODB itu siku-siku, dia memenuhi syarat definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Lalu nomor 7, sudut OEB dan ODB itu kongruen. OEB dan ODB itu kongruen. Jadi seperti ini kira-kira gitu kan nanti. Ini O, B, ini E, D. Nah, ini ada titik. Nah, ini OEB sama ODB itu kongruen. Dia memenuhi syarat dalil, jika dua sudut adalah sudut siku-siku, maka dua sudut tersebut kongruen. Lalu yang nomor 8, segitiga OEB dan ODB adalah segitiga siku-siku. Itu memenuhi syarat dalam definisi. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sebuah sudut siku-siku. Nah, sebenarnya ini nanti kita bisa buat kesimpulan kayak M sudut OEB itu kongruen sama M sudut ODB dengan besaran sudut 90 derajat, tapi karena kita nantinya tidak membutuhkan apa namanya yang sekiranya ukuran itu melainkan kita hanya bisa melainkan kita hanya membuktikan BO bisektor ABC, jadi kita tidak perlu tulis. Nah,
kita lanjut lagi nih. Karena tadi siku-siku, lalu yang nomor 9, segitiga OEB kongruen sama ODB. Kenapa bisa dikatakan kongruen? Karena sebelumnya kita udah udah bisa kita ambil kesimpulan OEB dan ODB itu siku-siku, makanya OEB dan ODB itu kongruen dengan besaran yang sama yaitu 90 derajat. Kan siku-siku itu segitiga 90 derajat. Lalu yang nomor 10, sudut EBO kongruen sama DBO. Sudut EBO kongruen sama DBO. Itu tinggal kita putar aja. Tadi kan udah apa, jadi kita mainin di dalamnya gitu. Nah, karena udah kita buktikan bahwa EBO kongruen sama DBO, terus segitiga OEB kongruen sama ODB, terus kita bisa buktikan juga apa namanya OEB itu kongruen sama ODB. Karena kita udah di dalamnya nih, udah kita mainin, udah kita kongruenin, maka kita bisa ambil kesimpulan BO itu bisektor dengan sudut AB. Dengan yang diminta di soal, itu terbukti benar dengan memenuhi syarat lawan definisi, yaitu bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah sudut tersebut dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang kongruen. Jadi seperti itu teman-teman pembuktiannya. Mungkin sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Bisa di next slide tapi. Nah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, maka itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Lalu selanjutnya akan disampaikan materi dalil definisi 81 sampai 85 yang dijelaskan oleh Afi. Pada Afi dipersilakan. Oke, jadi selanjutnya itu tentang garis singgung lingkaran dan garis potong lingkaran. Definisi 81 itu, garis singgung lingkaran adalah garis yang memiliki satu dan hanya satu titik sekutu dengan lingkaran. Jadi ini yang dinamakan garis singgung lingkaran itu garis singgung G dan hanya satu titik sekutu dengan lingkaran yaitu titik A. Terus definisi 82, garis potong lingkaran adalah garis yang memiliki dua titik sekutu dengan lingkaran. Garis L ini adalah garis potong lingkaran yang mana ada dua titik sekutu dengan lingkaran yaitu titik B dan titik C. Selanjutnya itu ada definisi 83, lingkaran bersinggungan adalah dua lingkaran yang menyinggung di titik yang sama. Dua lingkaran ini saling menyinggung di titik yang sama yaitu titik D. Selanjutnya itu ada postulat 30. Di sebuah titik di lingkaran terdapat satu dan hanya satu garis singgung lingkaran, yaitu di titik W ini hanya ada satu garis yang menyinggung yaitu garis G. Dari 79 itu sebuah garis yang tegak lurus jari-jari lingkaran di ujung sebelah luar adalah garis singgung lingkaran. Jadi jari-jari OW ini ditarik ke titik W. Jika garis G ini tegak lurus OW di titik W, maka garis G ini adalah garis singgung lingkaran. Terus dalil 80 adalah jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung sebuah garis singgung tegak lurus garis singgung tersebut. Jadi, jika G ini adalah garis singgung lingkaran, maka jari-jari OW ini yang menuju titik W ini pasti tegak lurus. Tegak lurus garis di titik singgungnya akan melalui titik pusat lingkaran. Jadi, garis OA ini tegak lurus pada garis singgung L di titik A dan garis OB ini tegak lurus dengan garis singgung G di titik B. Jadi mereka keduanya melalui titik pusat O. Terus definisi 84, ruas garis singgung dari sebuah titik di luar lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya adalah titik tersebut dan titik singgung lingkaran. Jadi ruas garis, ini kan garis singgung lingkaran itu kan L. Terus ruas garis PA ini adalah ruas garis singgung dari titik P
ke titik singgung A. Begitupun dengan ruas garis PB ini adalah ruas garis singgung dari titik P ke titik singgung yaitu titik B. Definisi 85, ruas garis potong lingkaran dari sebuah titik di luar lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya adalah titik tersebut dan titik potong lingkaran terjauh dari titik tersebut. Jadi garis PO ini apabila kita perpanjang ke arah lingkaran menunjukkan ruas garis potong lingkaran. Dan titik potong pada sisi lingkarannya itu eh, di sekitar dekat O ini adalah titik potong terjauh dari lingkaran itu. Terus dari 82 itu jika dua ruas garis singgung lingkaran dibuat dari sebuah titik di luar lingkaran, maka dua ruas garis singgung tersebut kongruen. Nah, kan kita tahu kalau ruas singgung L ini dan ruas singgung G ini adalah garis singgung lingkaran. Terus maka ruas garis PA ini kongruen dengan ruas garis PB. Selanjutnya ada contoh yang akan disampaikan oleh Ilyas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Api yang telah menjelaskan bagian definisi dan juga dalil. Nah, kembali lagi bersama saya teman-teman. Di sini kita akan membahas contoh soal yang telah dijelaskan materinya oleh Afi. Nah, jadi di contoh nomor 6 ini ada gambar sebuah lingkaran dengan titik ujung C dan D, lalu dia diapit oleh sebuah segitiga, lalu ada garis tengah yang menghubungkan dari titik A ke B, lalu ada titik tengahnya juga yaitu E. Nah, lalu dari sebuah gambar ini yang diketahui pertama adalah ruas garis dia memiliki besaran ukuran yang sama dan ruas garis yang diketahui itu PC dan PD, ruas garis PC dan PD itu adalah ruas garis singgung. Dia itu ruas garis singgung PC dan PD. Lalu uh, garis AB itu garis singgung di E. Garis AB itu garis singgung di E. Lalu kita diminta untuk membuktikan bahwa ruas garis PA ditambah ruas garis PB ditambah ruas garis AB itu sama dengan ruas garis PC ditambah ruas garis PD. Jadi PA ditambah PB itu ditambah AB itu sama dengan PC ditambah PD. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengingat-ingat terlebih dahulu kayak apa namanya tentang dalil-dalil yang telah diajarkan sejak awal-awal, yaitu apa namanya postulat pengurangan, penjumlahan untuk sebuah garis. Itu nanti kita bakal bahas di situ, bakal kita pakai rumus-rumus yang telah kita pelajari waktu awal-awal itu. Namun di sini sebelum kita masuk ke materi tersebut, sebelum kita gunakan materi tersebut ada kognisi analisisnya. Yang pertama, kognisi analisis yang pertama itu ruas garis PA ditambah PB ditambah AB sama dengan PC ditambah PD hanya jika ruas garis AC kongruen sama ruas garis AE dan ruas garis BD kongruen sama ruas garis BD. Lalu ruas garis AC akan kongruen sama AE dan BD akan kongruen sama BE hanya jika AC, AE, BD, BE ini ruas garis AC, ruas garis AE, ruas garis BD, ruas garis BE itu uh, adalah ruas garis singgung lingkaran. Oke, bisa di next slide. Oke, jadi ini dia pembuktiannya. Yang pertama, baik. Bisa di previous slide dulu, Bri. Sorry. Oke, oke, oke. Udah, clear. Next lagi. Oke, jadi yang pertama itu ruas garis PC dan PD. Ruas garis PD itu adalah ruas garis singgung. Itu diketahui. Mungkin
Saya bisa gambar terlebih dahulu kali, kira-kira seperti ini. Ada sebuah lingkaran, terus eh, PCD AB. Di sini ada titik PCD AB. Nah, ini ada titiknya. Nah, oke. Jadi dari gambar ini, yang pertama PC dan PD itu ruas garis singgung, itu diketahui. Lalu karena di sini dia adalah ruas garis singgung, maka kita bisa katakan bahwa ruas garis PC itu kongruen sama ruas garis PD. Nah, tadi yang saya katakan kan sebelumnya itu memenuhi syarat dalil. Jika dua ruas garis singgung lingkaran dibuat dari sebuah titik di luar lingkaran, maka dua ruas garis singgung tersebut kongruen. Nah, itu karena ini tadi yang diketahui itu adalah ruas garis singgung, yaitu PC dan PD itu ruas garis singgung, maka kita bisa katakan bahwa PC itu akan kongruen sama PD. Nah, lalu kita ambil yang diketahui setelahnya nih, AB itu garis singgung di E. Nah, AB itu garis singgung di E. Jadi E itu ada di tengah-tengah AB gitu kan. Terus dia bersinggungan gitu oleh garis AB. Nah, itu diketahui. Lalu yang nomor 4, AC, ruas garis AC kongruen sama ruas garis AE dan ruas garis BD kongruen sama ruas garis BE. Jadi eh, ruas garis AC itu kongruen sama ruas garis AE. Nah, di sini ada E. Nah, ini ada A, ada C. Jadi AC itu kongruen sama AE, lalu BD itu kongruen sama ini BE. BD, ini D, B. Nah, BD ini kongruen sama BE. Jadi E ini benar-benar di tengah gitu. Jadi CA itu kongruen sama AE, EB kongruen sama BD. Lalu yang ke, oh ya ini memenuhi syarat dalil sama seperti nomor 2, dalilnya yang ini. Lalu yang nomor 5, PC, ruas garis PC sama dengan ruas garis PD, ruas garis AC sama dengan ruas garis AE, ruas garis BD sama dengan ruas garis BE. Jadi PC, ruas garis PC sama ruas garis PD, terus juga AC sama dengan AE, terus BD sama dengan BE. Nah, itu semua sama eh, jumlah ukurannya. Lalu yang nomor 6 ini, ruas garis PA ditambah ruas garis AC sama dengan PC, lalu ruas garis PD ditambah ruas garis BD sama dengan ruas garis PD, ruas garis AE ditambah ruas garis EB sama dengan ruas garis AB. Nah, eh, PA itu kan sampai sini aja ya. Nih, PA. Lalu ditambah ruas garis AC. AC itu dari A ke C. Nah, PA, PA ditambah AC, maka PB dan juga AE. PB ditambah BD sama dengan PD, AE ditambah EB sama dengan AB. Itu sama semuanya. Itu memenuhi syarat definisi. Titik B terletak di antara dua titik A dan C, berarti titik A, B, dan C adalah unsur dari sebuah garis, dan yang B, AB ditambah BC sama dengan AC. Nah, ini materi yang telah kita pelajari sebelumnya nih. Mungkin bisa diingat-ingat kembali. Lalu yang nomor 7. Yang nomor 7, ruas garis PA ditambah ruas garis AC ditambah ruas garis PB ditambah ruas garis BD sama dengan PC ditambah PL. Nah, PA ini dimasukin ke sini. Lalu PB ini dimasukin ke sini. Nanti hasilnya PC ditambah PD. Hasilnya ini dimasukin ke sini. Nah, lalu setelah kita kelompokin, kita buka tanda kurungnya menghasilkan PA ditambah PB ditambah AC ditambah BD sama dengan PC tambah PD. Nah, kenapa ini ditukar posisinya kan sebelumnya PA ditambah AC, tapi di bawah PA ditambah PB. Itu untuk memudahkan aja sih sebenarnya ini kan terus titik A itu ada di sini, titik B itu ada di sini. Jadi karena dia kalau ilustrasinya memiliki gambar yang sama, maka ya udah kita kelompokin aja mereka berdua, PA ditambah PB.
gitu. Nah, PA ditambah PB, AC ditambah BD, AC di sini, BD di sini. Nah, kita kelompokin juga, kita temenin mereka, terus sama dengan PC ditambah PD. Jadi terstruktur jadinya gitu. Nah, nomor 8, PA ditambah PB ditambah AE tambah BE sama dengan PC tambah PD. Nah, sekarang kita ajak juga nih yang AE sama BE. Jadi PA ditambah eh, PB terus AE ditambah BE itu sama dengan PC ditambah PD. Nah, itu postulat substitusi. Lalu yang nomor 9, BE, ruas garis BE sama dengan ruas garis EB. Ruas garis BE sama dengan ruas garis EB. Itu postulat simetri. Nah, lalu yang nomor 10, ruas garis PA ditambah ruas garis PB ditambah AE tambah EB sama dengan ruas garis PC tambah ruas garis PD. Nah, sekarang yang AE tambah EB-nya ini kita kelompokin supaya nantinya apa namanya AE tambah EB kalau kita kelompokin itu dia akan menghasilkan AB. Jadi kayak gini kurang lebih AE tambah EB itu kan sama dengan AB. Nah, karena di soal kita butuh ini titik ruas garis AB, makanya kita harus ajak dulu AE tambah EB. Nah, makanya ini nomor 11 PA ditambah PB. Nah, oke baik karena tidak ada yang ditanyakan bisa contoh soal berikutnya. Nah, jadi di contoh soal berikutnya itu ada segitiga yang apa namanya mengapit sebuah lingkaran dengan titik pusat O, lalu di titik sudut ujung itu segitiga dengan titik P, dan di sini ada diketahui yang pertama itu lingkaran dengan pusat O, lingkaran dengan pusat O dan garis singgung, lingkaran dengan pusat O dan garis singgung apa namanya garis singgung AB, lalu garis PA dan PB itu pada titik A dan B. PA dan PB itu ada di titik A dan B. Nah, titik sini. Lalu kita diminta untuk membuktikan bahwa sinar garis OP itu bisektor dengan AOB. Jadi kita harus membuktikan bahwa OP itu bisektor dengan AOB. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kita melakukan kognisi analisis dulu. Sinar garis OP akan bisektor dengan AOB kalau misalkan AOP itu kongruen sama BOP. Itu maksudnya sudut ya, kongruen sama BOP. Nah, sudut AOP kongruen sama BOP itu bisa dikatakan kongruen kalau misalkan segitiga OP itu kongruen sama BOP, lalu segitiga AOP bisa kongruen sama BOP kalau dia itu memenuhi postulat sudut sisi atau dari sisi. Lalu di sini sinar garis OA kongruen sama sinar garis OB ada karena lingkaran dengan pusat O. Nah, yang terakhir, sinar garis PA kongruen sama sinar garis PB ada karena garis PA dan PB adalah garis singgung lingkaran sehingga segitiga AOP dan segitiga BOP memenuhi dari sisi. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini dia teman-teman pembuktiannya. Yang pertama, lingkaran dengan pusat O dan garis singgung garis PA dan PB itu ada pada titik A dan B, itu diketahui. Lalu dari dua clue yang diketahui itu kita bisa mengambil kesimpulan baru bahwa OA dan OB itu jari-jari lingkaran, itu dia memenuhi syarat lawan definisi. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Ini kalau digambar seperti ini. A, B. Nah, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, seperti itu. Eh, titik O itu adalah titik pusat lingkaran, terus PA dan PB itu garis singgung pada titik A dan B. Lalu kita bisa ambil kesimpulan bahwa ruas garis OA dan OB itu adalah jari-jari lingkaran. Nah,
Tadi itu memenuhi syarat lawan definisi. Lalu yang ketiga, ruas garis OA kongruen sama ruas garis OB. Nah, karena dia jari-jari, artinya dia memiliki besaran jumlah yang sama, maka kita bisa katakan bahwa OA itu kongruen sama OB. Lalu yang nomor 4, OP kongruen sama dengan OP, itu postulat refleksi untuk ruas garis. Nah, lalu nomor 5, PA, ruas garis PA kongruen sama ruas garis PB. Nah, seperti ini. Set PA kongruen sama PB. Itu dia memenuhi syarat dalil. Jika dua ruas garis singgung lingkaran dibuat dari sebuah titik di luar lingkaran, maka dua ruas garis singgung tersebut kongruen. Nah, karena di dua sisi ini udah kongruen nih, PA sama PB, terus eh, OA sama OB itu kongruen, maka dari itu AB itu adalah diameter lingkaran, artinya bisa kita katakan sebagai alas dari sebuah segitiga. Maka sedikit nomor 6 kita bisa ambil kesimpulan bahwa segitiga OAP dan OBP itu memenuhi dalil sisi-sisi gitu. OBP sama OAP itu memenuhi dalil sisi-sisi. Lalu nomor 7, sudut AOP dan sudut AOP dan BOP itu kongruen. Itu dia memenuhi definisi poligon yang kongruen. Lalu yang terakhir, AOP sama BOP itu kongruen. Nah, oke. Karena ini semua udah kongruen di dalamnya, udah kita otak-atik, terus udah kita kongruenin, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa eh, sinar garis OP itu bisektor dengan AOB. Seperti itu. Nah, ini jadi dia memenuhi syarat lewat definisi bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang kongruen. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, baik. Karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di next slide. Tapi oke, jadi saatnya kita latihan soal. Nah, untuk latihan soal ini, teman-teman bisa secara berkelompok ataupun individu. Nanti apabila ingin menjawab, bisa resen dan sampaikan jawabannya. Namun sebelum itu, saya meminta izin dulu kepada Ibu Dwi, apakah kita langsung latihan soal atau melakukan tanya jawab dulu, Ibu? Iya, Ilyas, apa namanya, jika ada pertanyaan dulu dari teman-temannya berdasarkan penjelasan dari kelompok 7 tadi ya. Jadi yang dibahas di sini adalah mengenai lingkaran ya, garis Iya, pot, garis singgung ya, garis singgung dan garis potong lingkaran ya, Ilyas ya. iya Nah, lingkaran garis ini. sebenarnya secara definisi ya, lingkaran itu mungkin sudah apa ya, tersirat gitulah ya dulu pada saat awal bab buku atau pembahasan kita ya. Jadi apa sih definisi dari lingkaran? Kalau kita ingat kembali ya, lingkaran itu kan apa? Didefinisikan sebagai apa? Himpunan dari semua titik sehingga pas setiap ruas garis yang menghubungkan sebuah titik anggota himpunan dengan sebuah titik tetap itu adalah kongruen gitu ya. Jadi lingkaran itu dibentuk dari itu. Jadi himpunan dari titik-titik gitu ya. Sehingga nanti membentuklah sebuah lingkaran. Kemudian titik titik tetap ya. Titik tetap yang dimaksud itu disebut dengan apa? Pusat lingkaran. Nah, kemudian lingkaran juga mempunyai bagian atau unsur-unsur lingkaran seperti jari-jari, garis tengah, tadi apa ya, tali busur, kemudian busur, sudut pusat lingkaran, sudut keliling lingkaran gitu ya, garis singgung lingkaran, garis potong lingkaran ya. Mungkin kalau unsur-unsur lingkaran mungkin kalian dari dulu mungkin SMP ya, mungkin udah pernah dibahas juga ya, SMP itu ada ya mata apa pokok bahasan mengenai lingkaran gitu ya. Nah, tapi di sini ditekankan pada bagian garis singgung pada lingkaran dan garis potong pada lingkaran ya. Kenapa? Karena kedua hal ini itu memiliki keistimewaan posisi ya
Jadi dan pada keadaan lingkaran seperti posisi garis-garis tersebut pada keadaan dua buah lingkaran yang berpotongan gitu ya, pada keadaan dua buah lingkaran yang bersinggungan di dalam dan dua buah lingkaran yang bersinggungan di luar. Nah, itu jadi pembahasan di sini tuh mengenai lingkaran, garis singgung dan garis potong lingkaran. Tadi sudah dibahas oleh kelompok apa 7 gitu ya, lingkaran dari definisi 70 sampai dalil 75 dan sudah diberikan beberapa contoh soal juga. Jadi pertama itu harus kita tahu kognisi analisisnya ya, kognisi analisisnya baru kita susun pembuktian dengan pernyataan dan alasan secara runtut. Kemudian sampai 85 juga sudah dijelaskan, kemudian dalil 82. Dan beserta contoh-contoh apa namanya soalnya juga. Jadi untuk teman-teman yang lain, jika masih ada pertanyaan, silahkan. Intinya adalah mungkin kita harus mencoba ya, mencoba soal-soal yang diberikan atau latihan soal. Nah, mungkin saya infokan juga mumpung ini ya. Jadi pada saat nanti ini pertemuan berapa ya, Mbak PC ya? Kan 14 ya, padahal kita harus 15 ya, satu kali lagi atau bener nggak sih? Bener ya? Iya, Ibu, benar kita hari ini pertemuan 14. 14 berarti masih ada satu lagi ya? Iya, Ibu. Mm-mm. Nah, nanti satu lagi itu apakah mau dilaksanakan pekan ini ataukah pekan depan? Kalau melihat jadi jadwal UAS itu kita UASnya tanggal berapa? Tanggal 24 kalau nggak salah ya. Benar, sudah dicek ya. Iya, Ibu, tanggal 24. Mm-mm. Nah, nanti kesepakatan saja kalau misalnya mau dilaksanakan minggu ini, nanti dilihat Senin itu ada kuliah apa, ada UAS apa enggak. Senin itu karena sudah dimulai jadwal UAS ya. Karena dari prodi itu UAS dilaksanakan tanggal 15 sampai 24. Ya, benar nggak sih? 15 sampai 24 ya, kalau nggak salah. Nah, untuk pertemuan 15 itu apakah mau dilaksanakan pekan ini nanti bisa janjian dengan Bu Ola ya? Ataukah hari Senin? Nah, hari Senin dicek apakah kalian ada UAS atau tidak. Kalau ada UAS artinya kan berarti jangan ya mengganggu. Ya, dan mungkin karena pekan depan itu sudah UAS, artinya kuliah ke-15 berarti dilaksanakan secara daring kalau pekan depan. Kalau pekan ini mungkin masih bisa memungkinkan untuk luring dengan janjian lebih dulu. Kemudian diinfokan juga apa namanya pada saat UAS nanti silakan membuat catatan ya, catatan definisi-definisi dalil di satu lembar kertas ya, apa namanya, hanya catatan-catatan yang mungkin kalian kurang hafal atau kurang paham. Ya, dalam artian jangan semuanya ditulis di dalam catatan itu. Ya, kalau sebelum UTS kan sudah apa ya, sudah dulu ya. Itu kan sudah dipahami ya, dianggap sudah dipahami. Nah, setelah UTS itu mungkin tambah banyak artinya, nah itu mungkin silakan boleh membawa catatan, tetapi tidak boleh semuanya. Ya, nanti kenapa nggak boleh semuanya? Kadang-kadang itu kalau mau disuruh membawa catatan itu malah jadi sibuk melihat kan padahal ya di sini ada terkendala apa namanya ada waktunya. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang seperti itu. Jadi silakan nanti satu lembar kertas, mungkin masing-masing individu mungkin bisa membuat sendiri-sendiri. Jangan satu orang di copy menjadi sekelas itu kayaknya nggak ada manfaatnya ya. Maksudnya orang yang tidak membuat itu kadang-kadang eh, kadang-kadang kita membuat catatan itu kan untuk memudahkan diri kita sendiri ya. Jadi kita jadi hafal ini di bagian mana gitu. Kita menulis definisi sekian itu saya ada di bagian ini. Jadi dengan kita menulis ya itu kita bisa secara tidak langsung itu belajar dan bisa
tahu gitu posisinya ada di mana. Tapi kalau tulisan orang lain, kita sih malah justru sibuk mencari gitu ya. Kita nggak hafal tulisan itu ada di mana. Nah, mungkin sebaiknya ya setiap individu membuat sendiri-sendiri ya, sambil belajar, sambil membuat beberapa catatan yang mungkin bisa membantu. Mungkin itu sih Ilyas tambahan saya ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dicoba latihan soalnya. Latihan soalnya ada berapa Ilyas? Kita ada 3 latihan soal, Ibu. Ya, mungkin satu yang dicoba di sini. Nanti yang soal kedua, ketiga, silakan teman-temannya yang lain atau kelompok yang lain itu bisa mengerjakan ya, mengerjakan untuk apa diskusi dan dikumpulkan ya, sehingga nanti dikoreksi oleh kelompok 7 ini. Ya, oke, silakan dilanjutkan Ilyas ataukah ada pertanyaan buat saya silakan. Sejauh ini insya Allah aman, Ibu, untuk Iya, pertanyaan. oke sip. Jadi kalau terkait dengan UAS atau apa, boleh misalnya ada penjelasan saya yang kurang jelas. Nanti kan pertemuan 15 dengan Bu Ola ya. Jadi ini pertemuan 14 masih dengan saya. Artinya kalau ada pertanyaan terkait UAS atau apa yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan. Gitu ya teman-teman ya. Ini bentar lagi kan udah libur ya, jadi kita berjuang dulu deh 2 minggu ini untuk menyelesaikan semester ini. Oke, lanjut Ilyas. Baik, Ibu. Terima kasih banyak Guru Yantari atas masukan dan juga feedbacknya kepada kelompok 7. Insya Allah akan kami terapkan mulai dari apa namanya banyak evaluasi-evaluasi dan juga kesalahan nanti kita akan revisi. Terus juga selanjutnya akan ada latihan soal, bisa di next ke soal nomor 1. Oke, jadi itu dia soal nomor 1. Mungkin teman-teman bisa di screenshot sambil nantinya dikerjakan. Bisa di next kognisi analisisnya. Nah, jadi ini dia kognisi analisis nomor 1. Bisa di screenshot dulu teman-teman. Seperti yang diarahkan oleh Bu Dwi, di ruang Zoom ini kita menjawab satu soal. Jadi nanti apabila teman-teman ingin jawab, bisa raise hand dan sampaikan jawabannya. Dan nomornya mungkin bisa diacak, gak hanya nomor 1 aja. Kita bisa next ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 soalnya seperti ini, bisa di screenshot. 1, 2, 3. Next lagi. Nah, untuk kognisi analisis nomor 2, bisa di screenshot juga teman-teman. Ini kognisi analisis kita buat supaya memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan pembuktian. Di next lagi nomor 3, terakhir. Nah, nomor disampaikan oleh disampaikan nanti oleh kelompok bisa, mungkin akan ada Google Drive yang menyusul. Kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit ke depan akan kita gunakan untuk mengerjakan soal itu, dan sambil menunggu teman-teman yang ingin raise hand, apabila ada pertanyaan kita masih terbuka sampai sekarang. Namun sebelum itu juga saya izin menutup presentasi kita pada hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mistakes dan juga miskonsepsi yang disampaikan. Kami terbuka akan masukan dari teman-teman dan revisi akan segera saya sampaikan di Google Drive PPT. Dan sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang ingin menjawab soal.
Sudah ada yang menjawab, teman-teman? Mungkin sambil di absen ya. Ini kalau kelas A ya. Oke, yang pertama adalah Adinda Ramadhani hadir. Arni Septianti, Hadir, Nandi, Ibu. Nandita, Hadir Ibu. Nasya, Hadir Ibu. Fitra Nur Handayani, Hadir, Ibu. Muhammad Zikri Saban, Hadir Ibu. Malik Askar, Alip Bagas, Hadir Bu. Lintang Ayusa, Kaila Shofa, Hadir, Ibu. Muhammad Yusuf, Hadir Ibu. Muhammad Damar, Hadir Ibu. Yehezkiel, Jostra, Hadir Ibu. Maulidia, Hadir Ibu. Sahira, Muhammad Sefa, Hadir Ibu. Elsa, Hadir, Ibu. Ibu, Yahya, maaf, Bu, Sahira hadir. Tadi Zoom saya nggak bisa. Yahya, Hadir Ibu. Adelina, Adeline, Adinda Hadir, Ibu. Eko, Hadir Ibu. Raisa, Hadir, Ibu. Umniyah, Hadir Ibu. Zahra Audina, Hadir Ibu. terus Konita, Hadir Ibu. Alisa, Hadir Ibu. Mela, Hadir, Ibu. Nesa, Hadir, Ibu. Muhammad Raska, Hadir Ibu. Sakinah, Hadir, Bu. Elizabeth, Hadir, Bu. Rosita, ada yang belum dipanggil? Ibu Rosita lagi mati, Bu, dan HP-nya baterainya sudah habis. Yehezkiel ada nggak? Lintang? Ibu, maaf, Adinda Ramadhani hadir, Ibu. Lintang, Malik, ada ya, silakan di screenshot PJ supaya kelihatan, silakan on cam teman-teman.
Ayo teman-teman yang belum on cam, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Sudah, Ibu. Ya, oke, terima kasih Nandita. Jadi mungkin nanti soal-soalnya dicoba ya, apa namanya, dikumpulkan karena waktunya sudah habis ya. Mungkin ada perkuliahan yang lain, saya pun ada kegiatan yang lain. Tolong banyak latihan soal ya, untuk supaya nanti UASnya hasilnya bagus dan semua satu kelas bisa lulus bersama ya. Jadi tolong saling membantu. Mungkin ada temannya yang kurang paham atau ini mungkin tolong mungkin belajar bersama ya. Jadi gunakan waktu 2 minggu ini untuk memastikan semua mata kuliah yang diambil di semester ini kalian bisa selesaikan dengan baik ya. Memang perlu kerja keras karena saya juga sebagai mahasiswa ya, mungkin satu mata kuliah itu materinya udah cukup banyak sekali gitu. Kita ambil berapa mata kuliah dan itu apa namanya libur hampir 2 bulan kalau misalnya ini. Jadi 2 minggu ini diselesaikan dengan baik. Setelah itu off dulu gitu ya. Apa ambil berapa minggu off itu gitu ya. Jadi butuh diperjuangkan ya. Sama kok saya juga mahasiswa juga bagaimana merasakan eh, apa sebagai mahasiswa juga gitu ya. Jadi sama-sama berjuang ya dan sama-sama untuk menyelesaikan semester ini dengan baik. Baik, saya rasa sekian tadi sudah dijelaskan teknis tentang UASnya juga. Saya juga berarti pertemuan terakhir ya mungkin dengan saya. Jadi saya juga minta maaf kalau dalam selama 1 semester ini juga mungkin masih banyak kekurangan ya. Mungkin kalau saya lakukan dengan online, jadi saya mohon maaf luringnya dengan pola ya karena saya sendiri juga apa namanya banyak hal ya. Mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa ketemu kalian secara luring walaupun kadang-kadang keselip-keselip kadang-kadang ke kampus masih kadang-kadang ketemu ya di lift atau di mana gitu ya. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih. Minta maaf kalau ada hal yang masih kurang. Kemudian minta supportnya juga ya, prodi kita mau akreditasi ya. eh, Pekan ini mau upload kurang. Nah, nanti kalau ada terkait permintaan dari prodi mengisi kuesioner, mengisi mungkin penilaian, nah itu tolong dilakukan dengan baik karena hal itu akan berdampak pada akreditasi kita. Kita akan diakreditasi asesmen lapangannya nanti sekitar bulan awal-awal tahun ini karena habis di bulan April dan selama ini kita sudah akreditasinya A ya, unggul. Jangan sampai nanti kita turun. Nanti yang rugi kalian sendiri karena kalian pada saat lulus itu akan ditanya, kalian lulus prodinya akreditasinya apa? Ya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Kalian nanti kerja, pasti ditanya akreditasinya prodi apa. Pada saat kalian mau eh, studi lanjut sama prodi S1-nya akreditasinya apa. Nah, itu memang berkesinambungan terus-menerus. Jadi, di sini mahasiswa juga perlu adanya support, perlu adanya kontribusi ke prodi, nggak hanya dosen, tetapi mahasiswa juga gitu ya pesannya. Jadi kalau misalnya ada survei-survei terkait akreditasi, tolong dijawab dengan baik karena itu akan berpengaruh atau survei di mana ya yang terkait dengan penilaian prodi diisi dengan baik karena nanti akan berpengaruh pada penilaian akreditasi kalian, prodi kalian gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa semua nasional. Nah, ini akreditasi nasional yang sedang dipertahankan, maksudnya diperjuangkan supaya juga nanti hasilnya kita mendapatkan nilai unggul ya. Nanti awal-awal mungkin Februari atau Maret mungkin kita divisitasi secara luring oleh asesor. Pekan ini baru mau disubmit borangnya ya. Nanti siang kita rapat
finalisasi laporan evaluasi diri. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, Elsa, kenapa ada pertanyaan? Ibu mohon maaf mau nanya untuk catatan nanti pas kita ujian itu di satu lembar A4 atau gimana Bu? HVS. Oke. Eh, banyak banget ya HVS itu kan panjang banget ya. Nanti malah sibuk mencatat itu ya. Ya di apa ya A4 aja mungkin ya. A4 aja dibuat yang nggak terlalu banyak gitu ya catatannya ya. A4 aja ya Elsa ya. Tulisan dari masing-masing mahasiswa. Tetapi tidak boleh ini ya soal dan jawabannya. Tetapi di situ hanya cukup definisi, dalil, postulat, bunyinya apa gitu. Kadang-kadang kan mungkin nggak semuanya hafal. Nah itu untuk mengingatkan dan ini untuk menyempurnakan ya alasan-alasan itu sih tujuannya ya. Bukan soal dan jawabannya ditulis di situ juga bukan, tapi definisi, dalil, postulat aja yang ditulis di catatan itu. Oke, gitu Elsa. Oke, Ada baik Bu. lagi? Itu di satu halaman aja atau boleh bolak-balik Bu? Iya, satu halaman aja. Oke, Cukup lah ya. Atau baik mau Bu. bolak-balik, kalau misalnya nggak cukup, kalau tulisannya besar-besar ya bolak-balik nggak apa-apa. Intinya tulis isinya hanya itu tadi ya, definisi, dalil, postulat apa gitu ya. Nggak ada tulisan yang lain. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nanti tugas-tugasnya juga tolong dikumpul apa ditaruh di link drive ya tadi ya, dipindahkan ya yang sudah saya kasih. Jadi berupa PPT setelah UTS ya, setelah UTS kan kita ini ya, jadi PPT kelompok yang maju tolong ditaruh di situ dan beserta mungkin tugas-tugas yang lain yang sudah saya berikan juga. Gitu ya teman-teman ya. Mohon doanya ya, nanti kalau ada penilaian di siakat, di survei, apa yang diminta di prodi, jangan sampai nggak ngisi. Tolong diisi dengan baik, karena itu bermanfaat sekali untuk akreditasi prodi kita ya. Oke, Oke baik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di kuliah pagi ini. Sepertinya juga lagi musim flu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ini kalian bisa melewati UAS dengan baik dan lancar, semua sehat tanpa halangan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum.